Kawan baik, salam sejahtera, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, Pilkada serentak tak lama lagi akan berjalan pada bulan November 2024. Seluruh calon-calon kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota itu sudah bersafari untuk mendapatkan rekomendasi dari partai-partai politik. Kalau yang calon independen prosesnya sudah terjadi dan mungkin sedang verifikasi dukungan KTP. Nah, khusus untuk pilkada serentak yang terjadi di Jakarta, yaitu pemilihan gubernur, ini semakin menarik seiring dengan munculnya dua kandidat yang sudah nampak kuat dan digadang-gadang oleh partai politik. Yang pertama tentu saja Mas Anies Rashid Baswedan, ya, yang juga gubernur incumbent, yang sudah konon katanya mendaftar ke PKB dan siap mengikuti uji kelayakan dan kepantasan di DPP PKB, dan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dan beberapa pejabat teras PKB, dan PKB tentu saja bersiap untuk menseleksi, dan salah satu calonnya itu adalah Mas Anies. Nah, Mas Anies juga mendapat lampu hijau dari Partai Nasdem dan PKS. Ya, koalisinya di Pilpres kemarin sepertinya partai-partai itu akan menuju kepada dukungan ke Mas Anies. Tetapi yang lebih menarik lagi, sinyal-sinyal dukungan kepada Mas Anies juga ditunjukkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan ketika wartawan bertanya ke Mbak Puan Maharani bagaimana tentang Mas Anies, ya kata Mbak Puan, Mas Anies menarik. Dan Mas Anies membalas PDIP juga sangat menarik. Dan Mas Anies memberikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya bagi partai-partai yang memberikan sinyal dukungan kepada dirinya. Nah, yang menarik lagi adalah calon yang kemungkinan besar akan menjadi penantang kuat dari Koalisi Indonesia Maju, ya, walaupun peta pilkada ini semakin cair, jadi tidak ada lagi kubu Koalisi Indonesia Maju atau Koalisi Perubahan, karena faktanya dukungan di pilkada provinsi maupun kabupaten kota itu setiap partai itu tidak lagi merujuk kepada koalisi yang permanen di Pilpres gitu. Jadi bisa saja PDIP bersekutu dengan katakanlah Demokrat, dengan PAN atau dengan Golkar di satu atau beberapa daerah yang terjadi pilkada. Begitu juga anggota Koalisi Perubahan juga bisa bersekutu dengan pendukung Ganjar, juga pendukung Pak Prabowo. Tapi yang sudah pasti Ridwan Kamil itu sudah mendapat 2 surat tugas, yaitu dari Partai Gerindra dan Partai Golkar. Walaupun Partai Golkar sendiri itu masih dilematis antara mendukung Kang Emil di Pilgub Jakarta atau mendorong Kang Emil di Pilgub Jawa Barat. Gitu. Sementara Partai Gerindra itu sudah jelas satu-satunya calon yang diusung oleh Partai Gerindra di Pilkada Jakarta itu adalah Kang Emil. Sementara untuk Jawa Barat, ya, itu Kang Deddy Mulyadi. Nah, peta ini apabila dukungan mengerucut kepada kedua figur ini, ya, walaupun PDIP secara diplomatis juga mengusung beberapa nama dari mulai Ahok, Jarot, Andika Perkasa. Tetapi berarti jika PDIP mengusung calon lain-lain, maka ini ada 3 poros. Ya, porosnya Ridwan Kamil, porosnya Anies, sama porosnya yang didukung oleh PDIP. Tetapi jika tidak, maka terjadi the clash of titans antara Ridwan Kamil dan Mas Anies. Dan pertarungan ini sangat menarik. Secara usia mereka tidak berbeda jauh, mungkin usianya antara
53 sampai 55 ya, kelahiran 68 atau 69, secara figur juga sama-sama muda, sama-sama bekas incumbent di provinsinya masing-masing sebagai gubernur. Jadi ini adalah pertarungan kedua di tingkat gubernur oleh mereka. Kemudian secara intelektual atau kecerdasan ya mereka sama-sama, hanya saja backgroundnya beda. Kalau Kang Emil itu ITB, teknik arsitektur. Kalau tidak salah, kalau Mas Anies itu ya sarjana ekonomi dan terus melanjutkan studinya ke Amerika ya, ke Maryland University atau University of Maryland, dan kemudian ke Northern Illinois, PhD-nya dari Northern Illinois University itu. Nah, jadi dan secara komunikasi, aura kepemimpinan ya mereka keduanya itu dapat, dan ini adalah, jika memang itu terjadi, maka ini adalah pertarungan paling menyita perhatian dari seluruh pertarungan gubernatorial lah gitu. Jadi pertarungan di level gubernur kemungkinan besar inilah yang paling menarik, tidak hanya karena Jakarta sebagai bekas ibu kota, daerah khusus ya. Kemudian semua mata pasti akan melihat ke pertarungan ini, tetapi tak bisa dipungkiri Mas Anies ya pasti sebagai incumbent itu punya keuntungan dan kekuatan, serta terlihat amat sangat kuat di wilayah Jakarta ini. Jadi sebagai penantang, kalau memang benar Ridwan Kamil yang muncul, maka ia harus punya energi jauh lebih besar untuk bisa mengalahkan Mas Anies, dan mengalahkan Mas Anies itu pasti sangat tidak mudah. Terbukti ketika di Pilpres kemarin juga Mas Anies itu bedanya cuma sedikit tuh dengan Pak Prabowo gitu. Jadi kita tunggu hasil kesepakatan partai-partai siapa yang mereka akan dorong untuk bertarung di pemilihan gubernur Jakarta. Demikian kawan baik, terima kasih.